Halo, selamat malam semuanya. Sebelum lanjut ke topik yang akan saya bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Waningsi dari program studi Sosiologi. Jadi, kali ini saya mau ngapain? Jadi, di sini saya ingin menyampaikan salah satu topik yang sangat familiar di kuping kalian, teman-teman, dan sangat relate dengan saya sendiri. Saya merasa itu saya dan itu adalah jiwa saya, seperti itu, teman-teman. Nah, apa sih topiknya yang akan dibahas? Tapi sebelum lanjut, saya mau bertanya, siapa yang masih anak bungsu? Saya. Siapa yang sering dibilang manja? Saya. Siapa yang sering dibilang gak bisa mandiri dan selalu ngandelin orang tua? Saya. Siapa yang sering dibilang cengeng banget? Tentu saja saya. Nah, sampai sini. Tapi pada aslinya kami bungsu itu kuat. Kami tuh tangguh. Kami keren. Kami tuh suka bercanda, suka ngelawak kepada orang-orang terdekat. Seperti itu, teman-teman. Nah, sampai sini sudah tahu kan apa topik yang ingin saya sampaikan? Betul sekali, teman-teman. Saya akan menyampaikan topik tentang seorang anak bungsu. Loh, Kak, kenapa anak bungsu? Kenapa? Jadi, kenapa saya mengangkat topik seorang anak bungsu? Karena, fun fact aja teman-teman, saya sendiri adalah merupakan anak bungsu. Sehingga, pada video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit membongkar rahasia dari seorang anak bungsu, dan saya ingin meluruskan pandangan dari orang lain tentang anak bungsu tuh gini loh, tapi menurut saya enggak gitu loh. Ini meluruskan makanya. Jadi pandangan yang pertama, banyak banget ya dari orang-orang tuh bilang kalau bungsu itu tuh manja banget. Manja, kita manja setengah, teman-teman. Setengah manja, tapi setengahnya apa? Jadi gini, pada faktanya seorang anak bungsu itu pintar dalam memanfaatkan situasi di sekitarnya. Sehingga kalian paham lah ya apa maksud dari saya. Tapi perlu diingat, teman-teman, gak semua anak bungsu itu dimanja oleh keluarganya. Salah satunya itu adalah saya sendiri. Dimana apabila saya ingin membeli sesuatu, baik barang, baju, sepatu, ataupun itu, pasti saya dididik untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu. Seperti teman-teman. Lalu pandangannya kan banyak banget orang-orang yang bilang kalau bungsu itu tuh gak bisa mandiri dan selalu mandiri orang tua. Hey, salah. Bahkan kami bisa mandiri lebih mandiri daripada kakak-kakak kami. Nah, faktanya teman-teman yang harus kalian tahu, bahwasanya seorang anak bungsu itu hanya satu yang dia inginkan, itu ingin diperhatikan lebih oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh di sekitar lingkungannya. Itu teman-teman. Jadi kita bisa mandiri, kita sebenarnya mandiri gitu loh. Itu fakta yang harus kalian tahu. Nah, pandangan yang terakhir itu banyak banget orang bilang bahwa seorang bungsu itu tuh cengeng. Betul, teman-teman, kali ini aku setuju. Kenapa cengeng gitu loh? Bahkan saya menyadari bahwa saya sendiri seorang anak bungsu itu saya cengeng gitu loh. Jadi gini, kami kan anak bungsu ya. Nah, kami adalah anak terakhir yang lahir dalam keluarga. Dan secara otomatis, teman-teman, kami menjadi harapan terakhir dari kedua orang tua kami. Meskipun kakak-kakak kami sukses, tetapi secara nggak langsung orang tua kami itu ingin anak bungsunya itu lebih sukses dibandingkan kakak-kakaknya. Seperti itu, teman-teman. Sehingga itu merupakan salah satu beban terberat yang dipikul oleh anak bungsu. Sehingga kami akan meluapkan keresahan kami itu dengan cara menangis dan sangat-sangat sering overthinking.
Karena apa? Karena kami memikirkan bagaimana caranya kami untuk mengangkat beban tersebut dan meringankan beban tersebut dan memenuhi beban tersebut untuk kebahagiaan orang tua kami. Seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan kami anak bungsu itu sama seperti anak yang lain. Jadi anak ke-1, kedua, ketiga, bungsu atau terakhir itu memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi intinya jadi intinya don't judge the cover. Kalian nggak lihat langsung kami bungsu itu manja atau enggak, mandiri atau enggak. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.